Kenapa hal ini tidak bisa dilakukan? Karena ini selama ini 10 tahun terutama di pemerintahan Jokowi inilah yang dikelola oleh oligarki. Para oligarki inilah yang menikmati terus-menerus ya kekayaan alam kita ini. Sehingga jelas akhirnya segelintir orang, hanya 10 orang yang hampir menguasai lebih dari 50% kekayaan alam kita ini. Kalau ditambah lagi kalau ditambah 20 mungkin sudah hampir 60. Jadi kita sebagai rakyat ini hanya tinggal barang-barang ampas dan sebagainya. Sudah barang-barang ampas mau diuber-uber juga Pak Eri. Uber-uber pajak. Diuber-uber pajak lagi. Bagaimana mungkin otaknya nggak punya Pak Eri. Orang mengumpulkan uang ya kan. Mengumpulkan uang mungkin dari jualan pisang di pinggir jalan, jualan combro, jualan apa dan sebagainya. Penjualan-penjualan kecil mengumpulkan uang 1 perak, 2 perak, dia masukkan di dalam perbankannya, ya kan? Dia untuk berharap ini uang untuk tabungan naik hajinya, betul. Atau uang ini untuk nanti menikahkan anaknya, atau uang ini untuk menyekolahkan anaknya di universitas dan sebagainya. 3 bulan mau diambil oleh PPATK, dianggap dormen, dianggap kan nggak masuk akal kita. Begitu juga tanah justru ya kan, justru seharusnya pemerintah senang. Iya. Karena inilah yang dulu digerakkan oleh Pak Harto agar rakyat menabung. Rakyat menabung, tidak menyimpan uangnya di bawah kasur, tidak menyimpan uangnya di bawah bantal, tidak menyimpan uangnya di bawah tanah. Kalau praktek-praktek seperti ini dilakukan karena ketidakmampuan, ya kan, untuk memberantas korupsi yang besar-besar yang menyedot uang negara yang begitu besar, yang para oligarki yang menikmati ini, yang rakyat yang menjadi korban. Mereka diuber-uber. Masa uang rakyat yang seperti itu mau diuber-uber? Kenapa tidak dikejar korporasi-korporasi besar itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV, Matra 64 dan Ahmad Yani Channel, dimanapun berada, kita jumpa lagi sore hari ini. Kita akan bincang-bincang banyak hal ini terkait dengan seperti kepanikan dari Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Seperti kita ketahui, beberapa berita besar ya menjadi viral di beberapa media sosial tentang pengenaan pajak yang sepertinya jadi olok-olok gitu kan. Jadi seperti kita ketahui misalnya beberapa objek atau subjek pajak yang sepertinya tidak wajar dipajaki gitu ya. Atau misalnya ada rekening 3 bulan nganggur, itu akan diblokir. Kemudian ada lagi beberapa kegiatan olahraga yang mungkin high class itu juga akan dipajaki, tapi kita nggak tahu ini apakah memang wajar atau tidak. Tapi yang pasti kalau amplop kondangan kena pajak itu tentu saja sudah tidak wajar. Nah, kita akan bahas ini. Ada apa sebenarnya? Apakah memang betul-betul karena semata-mata defisit ya, APBN tahun 2025 ini yang bengkak ya menjadi 2,78%, luar biasa ini defisitnya. Nah, untuk bahas ini kita sudah kedatangan Ketua Umum Partai Masyumi, Bapak Dr. Ahmad Yani SHMH. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kira-kira nih, kalau misalnya kita lihat Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan kan yang memang memberikan saran atau mungkin laporan ke Pak Presiden. Ini yang kira-kira ini soal kenaikan pajak atau mungkin pengenaan pajak kepada hal-hal yang seperti amplop kondangan lah, dikenain pajak, ini wajar atau tidak kita? Kira-kira? Yang pertama gini, Kang Heri, kita berbangsa, bernegara ini tentunya ada kiblat kita, ada kompas, ada tujuan, ya kan? Dan untuk itu mari kita bisa melacak tujuannya itu di Undang-Undang Dasar kita. Karena kita berbangsa dan bernegara tentu patokannya, kaidahnya, rujukannya tidak ada lain kecuali Undang-Undang Dasar kita. Konstitusi ya? Konstitusi kita. Jelas di konstitusi itu adalah tugas negara. Satu itu melindungi segenap tumpah darah. Itu satu itu fundamental. Yang kedua mencerdaskan kehidupan bangsa.
Yang ketiga, mensejahterakan. Rakyat, betul. Yang keempat, ada ikut menjaga ketertiban dunia. Ya. Keempat hal ini, ya kan, siapa yang melaksanakan empat hal ini? Itu jelas di alinea keempat adalah tanggung jawab pemerintah. Pemerintah ya. Untuk melaksanakan keempat tugas pokok misi negara ini. Kenapa harus pemerintah? Karena dialah menjalankan roda kekuasaan itu. Kekuasaan negara ya. Kekuasaan negara, karena itulah mereka, itulah menjalankan. Oleh karenanya mereka diberikan kewenangan-kewenangan, diberikan tugas-tugas, diberikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban oleh konstitusi. Nah, memang untuk menjalankan semua itu membutuhkan anggaran, membutuhkan dana. Betul. Untuk melindungi segenap tumpah darah pasti ini membutuhkan dana. Untuk mencerdaskan apalagi. Iya. Apalagi beberapa waktu yang lalu kalau kita lihat waktu dengar pendapat antara Menteri Keuangan, yaitu Sri Mulyani, dengan Badan Anggaran DPR RI, ternyata dari sejak kita reformasi sampai saat ini, terutama setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar, setelah diputuskan juga oleh Mahkamah Konstitusi, bahwa anggaran pendidikan itu 20% dari anggaran belanja dan pendapatan negara. Ternyata tidak pernah terpenuhi. Ternyata nggak pernah terpenuhi. Betul. Ya, 20% Ya kan? ya. Ya hanya 16, sekian, 16, sekian. Itu pun sudah digabung-gabung dari seluruh kementerian dan lembaga. Itu pun tidak terpenuhi. Kenapa tidak dipenuhi? Karena tidak ada dibuat belanja untuk dimasukkan di dalam nomenklatur belanja negara seperti itu, hanya dibuat cadangan seperti itu. Artinya memang dari sejak awal sudah didesain untuk tidak mencapai angka 20%. Itu untuk pendidikan. Belum lagi kalau kita bicara masalah kesehatan. Belum lagi kita bicara untuk yang lain-lain lah seperti itu. Perumahan. Nah, ya, perumahan yang primer ini kebutuhan. Iya. Kebutuhan rakyat itu kan pendidikan, kesehatan, ya kan, dan perumahan, air bersih, yang namanya listrik dan sebagainya. Ini tidak boleh mahal harusnya. Tidak boleh mahal. Kenapa tidak boleh mahal? Di samping memang itu ada tanggung jawab negara yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, kita kaya dengan sumber daya untuk hal-hal yang disebut tadi. Seperti itu. Nah, pertanyaannya, kok akhir-akhir ini yang katanya Menteri Keuangan terus-menerus, ini orang yang tidak pernah lepas dari satu rejim ke rejim, ini Sri Mulyani. Bahkan saya berulang kali mendapat informasi Sri Mulyani sudah out. Zaman kita waktu di DPR, kita out dengan kasus Senturi. SBY ya? Iya, dia out dia, dan terus dia langsung ke ke induk sembangnya apa-apa ke World Bank. Ya, dia kan bagian dari World Bank. Seperti itu. Maka selalu saja seolah-olah untuk menutupi defisit anggaran itu jalan keluarnya selalu utang. Seperti itu. Nah, Sri Mulyani beberapa waktu yang lalu menyatakan bahwa untuk meningkatkan pendapatan itu ya pajak, selalu lagi pajak, cukai, dan PNBP. Genjot ya? Ya. Kok selalu dibebankan kepada rakyat? Di satu sisi, rakyat tidak difasilitasi, yang menjadi janji rakyat untuk mendapat lapangan pekerjaan muda, ya kan? Rakyat untuk mendapat penghidupan yang layak, rakyat untuk dapat pendidikan yang betul-betul murah, bahkan gratis, tidak difasilitasi, tapi di sisi rakyat terus diuber-uber, Pak Eri. Kenapa diuber-uber? Karena nggak ada kreativitas. Bukan tidak ada kreativitas. Tidak, kalau kreativitas itu menunjukkan adalah membutuhkan namanya pemikiran. Tapi menurut saya tidak ada political will untuk memenuhi anggaran belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja negara itu melalui sumber resources yang ada pada diri kita. Diri kita ini sangat kaya raya, Indonesia ini. Semuanya ada. Bahkan lagu Kus Plus itu tongkat ditanam menjadi tanaman. Betapa suburnya. Seperti itu. Apa yang tidak ada pada kita? Semuanya ada. Seluruh belahan dunia ini yang ada pasti ada di Indonesia. Dan ada di Indonesia belum tentu ada di belahan dunia. Kita punya nikel. Pertanyaan nikel kita yang berlimpah itu sebagaimana amanat konstitusi pasal 3 bumi, air dan segala kekayaan yang ada di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Apa ini sudah terlaksana? Belum. Pasal 33 ini. Kita punya nikel. Ternyata
Dalam waktu tertentu nikel ini yang menikmati nikel bukan negara Indonesia. Yang menikmati ada negara-negara lain. Kita punya emas. Kita punya minyak. Minyak terus-menerus rakyat dibebankan. Bukannya kita mendapat harga minyak yang murah yang bisa terjangkau, tapi rakyat dibebankan. Tapi ternyata tempat sarang penyamun. Pertamina ini kan menjadi sarang penyamun. Betul. Betapa banyak ya kan kegiatan-kegiatan maling uang rakyat, mencuri uang rakyat, korupsi itu yang menggunakan nama infrastruktur, yang menggunakan yang namanya Pertamina ini. Kemarin kan ditangkap semua seperti itu. Bahkan Riza Khalid ya kan sudah jadikan tersangka. Itu baru dalam satu sektor, ya kan. Berapa banyak sektor yang dikuasai oleh Pertamina? Ya, lain sebagainya seperti itu. Minyak kita, migas kita, gas kita luar biasa. Tapi kita menjual gas ke luar negeri lebih murah dengan istilah perjanjian-perjanjian. Sudah terikat kontrak. Kenapa kita mengikat kontrak dengan harga yang murah? Kenapa kita tidak menggunakan gas itu untuk kebutuhan dalam negeri kita dulu, sehingga listrik kita menjadi murah dan lain sebagainya, sehingga tumbuh yang namanya produktivitas bagaimana di China itu Pak Eri, tumbuh dan sebagainya, berkembang dan sebagainya seperti itu. Kita punya batu bara dan lain sebagainya. Kita punya laut yang luas, ikannya luar biasa. Seperti itu. Nah, ini kenapa hal ini tidak bisa dilakukan? Karena ini selama ini 10 tahun terutama di pemerintahan Jokowi inilah yang dikelola oleh oligarki. Para oligarki inilah yang menikmati terus-menerus ya, kekayaan alam kita ini. Sehingga jelas akhirnya segelintir orang, hanya 10 orang yang hampir menguasai lebih dari 50% kekayaan alam kita ini. Kalau ditambah lagi kalau ditambah 20 mungkin sudah hampir 60. Jadi kita sebagai rakyat ini hanya tinggal barang-barang ampas dan sebagainya. Sudah barang-barang ampas mau diuber-uber juga Pak Eri. Uber-uber pajak. Diuber-uber pajak lagi. Bagaimana mungkin? Otaknya nggak punya Pak Eri. Orang mengumpulkan uang ya kan, mengumpulkan uang mungkin dari jualan pisang di pinggir jalan, jualan combro, jualan apa dan sebagainya. Penjualan-penjualan kecil mengumpulkan uang 1 perak, 2 perak, dia masukkan di dalam perbankannya, ya kan? Dia untuk berharap ini uang untuk tabungan naik hajinya, betul. Atau uang ini untuk nanti menikahkan anaknya, atau uang ini untuk menyekolahkan anaknya di universitas dan sebagainya. 3 bulan mau diambil oleh PPATK, dianggap dormen, dianggap kan nggak masuk akal kita. Begitu juga tanah justru ya kan, justru seharusnya pemerintah senang. Iya. Karena inilah yang dulu digerakkan oleh Pak Harto agar rakyat menabung. Rakyat menabung, tidak menyimpan uangnya di bawah kasur, tidak menyimpan uangnya di bawah bantal, tidak menyimpan uangnya di bawah tanah. Kalau praktek-praktek seperti ini dilakukan karena ketidakmampuan, ya kan, untuk memberantas korupsi yang besar-besar yang menyedot uang negara yang begitu besar, yang para oligarki yang menikmati ini, yang rakyat yang menjadi korban. Mereka diuber-uber. Masa uang rakyat yang seperti itu mau diuber-uber? Kenapa tidak dikejar korporasi-korporasi besar itu yang menyimpan uangnya di luar negeri? Yang kata Jokowi ada 11.000 triliun di kantongnya. Mana itu? Itu kan pembohongan. Ya kan Pak Jokowi bilang ada 11.000 triliun yang dibawa. Sekarang yakin juga mereka itu tidak merah putih. Tidak tegak lurus ini. Para konglomerat ini. Para oligarki. Jangan-jangan sebagian besar uang yang ada sudah dilarikan ke luar negeri. Coba lihat mana sikap nasionalisme merah putih mereka. Ternyata konglomerat ini, contoh Wilmar Group, udah korupsi lagi dia ternyata di minyak goreng. Belum berakhir korupsi yang namanya di gula ikut. Belum lagi korupsi di beras. Beli beras di Brazil, beras busuk. Di sini di blensing dijual dengan harga marah. Ada dengan harga mahal. Dia beli harga murah. Dicuci dan sebagainya. Jangan-jangan kita ini memakan beras yang kata kita bersih itu ada beras busuk yang dari luar impor atau ekspor dari luar negeri, Brazil dan sebagainya. Mana pengawasan kita seperti itu? Nah, sekonyong-konyong rakyat dibebankan lagi Pak Eri. Dibebankan tadi uang tabungannya ini. Saya betul-betul nih kita membuka saja pengaduan saya. Mungkin kita akan panggil LBH tempat pos pengaduan rakyat, ya kan, pos pengaduan rakyat yang merasa terzolimi, yang uangnya yang diambil, disita atau dibekukan oleh PPATK, kita siap untuk membantu seluruh rakyat seperti itu dengan cuma-cuma Pak Eri. Kalau melihat begitu kan sebetulnya Pak Presiden Prabowo berusaha keras sekali ya untuk memberantas korupsi. Ini karena sebagian besar ini orang-orang yang terlibat yang menambah beban berat ini. Menteri Keuangan sekarang kan Menteri Keuangan yang sama juga. 3 periode. Ya,
Menteri Keuangan yang sama juga yang tidak ada prestasinya sama sekali, Sri Mulyani ini. Kecuali membuat jurang defisit anggaran semakin besar. Saya tidak yakin ini karena kita Pak Eri ya, belum berani menyatakan. Tapi menurut saya mungkin angkanya lebih dari angka yang disebutkan tadi. 2,78. Ya, saya yakin. Tapi karena ini ketakutan akan melanggar konstitusi kalau melebihi berapa persen seperti itu. Tapi saya mendapat kabar kawan-kawan ekonomi, sesungguhnya angka itu defisit kita sudah cukup lebar. Jauh seperti ya. itu. Nah, kenapa defisit kita sudah cukup lebar, Pak Eri? 10 tahun ini mereka pesta pora menghabiskan uang ini tanpa pertanggungjawaban. Kenapa dia membangun, kadang-kadang dalam pembangunan itu dia mengambil keuntungan, dia mencuri, dia merampok, korupsi. Berapa banyak pembangunan ini, beban yang dibebankan oleh Jokowi selama 10 tahun ini, yang dibebankan kepada Pak Prabowo. Seperti itu. Kalau misalnya kita lihat soal tanah itu BPN juga kan membuat peraturan baru. 3 tahun nggak digarap diambil alih. Itu semuanya Pak Eri. Ini sama kayak udah perilaku company zaman dulu. Ini perilaku company zaman dulu. Yang bagaimana rakyat susah dibuat seperti itu. Ini kan urusan pajak dan sebagainya pada waktu perang yang ada di Jawa Barat dan sebagainya, Sukabumi pada waktu itu melakukan perlawanan terhadap Belanda pada waktu itu. Hampir semuanya titik beratnya persoalan rakyat dibebani oleh pajak-pajak yang tidak masuk akal. Mereka berontak ya? Mereka berontak, dibebankan betul seperti itu. Apa itu yang diinginkan? Apa sengaja mereka untuk membusukkan pemerintahannya Pak Prabowo ini sehingga rakyat marah dengan Pak Prabowo? Jangan-jangan ada hidden agendanya seperti itu. Bagaimana mungkin rakyat marah dengan Pak Prabowo? Pada satu sisi Pak Prabowo ingin mensejahterakan rakyat, ingin bagaimana melindungi, ingin negara ini berdaulat betul-betul. Tapi praktek penyelenggaraan negara yang ada di bawahnya justru paradok dengan apa yang dilakukan. Artinya kan rakyat marah nanti. Iya, kontraproduktif ya. Jangan sampai nanti rakyat ini Pak Prabowo ini dianggap omon-omon aja, hanya narasi besar. Tapi implementasinya nggak ada. Justru implementasi ini bukan di tangan presiden. Justru itulah tugasnya pembantunya menteri ini. Tapi jangan-jangan saya takut mereka sengaja membuat jebakan Batman, rakyat susah sehingga rakyat yang seharusnya marah dengan Jokowi 10 tahun dibuat sengsara, dialihkan. Seperti itu Pak Eri. Dialihkan kemarahan rakyat itu, penderitaan rakyat itu, dialihkan kepada Pak Prabowo seperti itu. Seolah-olah ini kesalahannya Prabowo. Bagaimana mungkin ini disalahkan kesalahannya Pak Prabowo? Pak Prabowo adalah hasil limbah, residu masa lalu 10 tahun yang dilakukan oleh Jokowi. Apalagi tadi, bayangkan rekening bank, terus amplop. Ini udah keterlaluan kalau benar ya. Bayangkan, orang amplop kondangan itu tradisi kultur kita Pak Eri. Kultur kita yang udah turun-menurun. Belum tentu ada di negara lain. Kenapa? Ini menunjukkan tingkat kekerabatan, tingkat kasih sayang kita, tingkat gotong royong kita. Itu luar biasa. Ini biasa orang kalau kawinan kondangan. Kondangan itu ngasih uang itu sebagai bentuk penggantian partisipasi pada zaman dahulu itu. Orang dulu kalau mau kawin itu satu kampung ada nyumbang sapi, ada nyumbang beras, dan lain sebagainya, nyumbang tenaga. Nah, tapi dengan semakin pragmatisnya, semakin kehidupan ini lebih praktis, itulah akhirnya orang memasukkan amplop. Amplop ini bukan untuk keluarga, adalah untuk yang pengantin baru ini dalam rangka menjalani hidup, mereka punya bekal. Itu Pak Eri, filosofinya itu seperti itu. Ini cara berpikir kita, jangan cara berpikir individualisme. Inilah yang dulu saya sering kritik juga KPK, seolah-olah ini menjadi gratifikasi. Gratifikasi itu kalau cara berpikir individualisme. Sistem masyarakat kita beda dengan sistem masyarakat Barat, Pak Eri. Sistem masyarakat kita ini guyup, gotong royong seperti itu. Tidak boleh ada orang tetangganya menderita, ya kan? Dan ini sesuai dengan ajaran Islam, ajaran agama kita. Tidak boleh kita tidur tenyak, tapi tetangganya ada kelaparan. Bukan golonganku, bukan umatku. Kata Nabi, kata Rasul kita seperti ini, kan berarti begitu keras benar seperti itu. Maka tetangga dan kerabat mula, tetangga mula yang lebih didahulukan seperti itu. Bukan sanak saudara kita nun jauh di sana. Nah, lagi kembali kepada tema kita ini apa? Olahraga lah, yang kan. Nah, menjadi pertanyaan, yang mau dipajak lagi ini orang mau olahraga, orang supaya sehat mau diolahraga dipajakin, atau tempatnya? Ya kan, olahraga semua seperti itu. Kalau tempat kan
Mereka udah menjalankan usaha itu Udah sudah bayar, ada kena ya? pajak. Pajak daerah. Makanya pajak kita ini berlipat-lipat, Pak Eri. Atau jangan-jangan orangnya yang dipajakin? Nah, ya itu takutkan. Orang kan udah bayar. Bayar itu pendapatan dari tempat penyelenggara. Udah mereka udah dipajak. Kenapa dipajakin lagi? Kenapa dipajak? Makanya dipajak berulang-ulang kali. Inilah ketidakmampuan bendahara negara ini. Nah, Ya, dalam hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani dibebankan kepada rakyat. Harus belajarlah dengan Nabi Yusuf. nah itu dia. Bagaimana Nabi Yusuf dalam konteks paceklik, 7 tahun paceklik, 7 tahun kelaparan, tapi dia mampu keluar sehingga 7 tahun berikutnya bangkit seperti itu. Dengan yang namanya Nabi Yusuf. Betul. Kalau kembali ke soal tadi jebakan Batman tadi, apa Prabowo nggak tahu nih Sri Mulyani seperti itu? Saya yakin mungkin Bapak tahu ya. Tahu ya. Tapi memang sengaja ini diulur ya kan. Ya kan. Saya betul-betul Sri Mulyani sampai dia menangis. Alah itu tangisan apa namanya? Buaya. Dulu juga kayak gitu. Buaya betina. Waktu itu udah. Tapi perilakunya, ya kan. Ini gagal. Menteri Keuangan Sri Mulyani ini gagal total. Ya gagal. Kenapa harus? Saya tidak tahu juga. Kabarnya dititip oleh Jokowi. pihak bukan. Ini Oligarki. bukan World Bank atau IMF itu. Ini global yang menitipkan ini, Pak Eri. Karena di bagian global. Masalahnya kenapa Prabowo tetap mempertahankan waktu Ya. dia mau mundurkan diri kemarin katanya mau mundurkan diri. Saya nggak ngerti juga apa tekanan ini. Ya buktinya juga ini kan kerjanya Sri Mulyani juga. Kalau kita mau jujur, bagaimana perjanjian tarif kita dengan Amerika ini kan juga menjadi kritik orang begitu banyak orang. Ya kan kita 17%. 32 ke 19. Ya. Seolah-olah Berapa turun. persen kita sekarang ini? 19 ini. 19% dari 32. Tapi Amerika 0%. Tapi Amerika mendapatkan lagi apa? Satu, kukilah. Kita menang nih. Dari 32 menjadi 19%. Tapi Amerika masuk 0%. Terus Amerika apa lagi? Menguasai data-data kita. Data-data pribadi. Data dan lain sebagainya. Walaupun masih kontroversi. Walau ya, seperti itu. Kalau menurut saya sesungguhnya memang Amerika udah kuasain dengan teknologi yang ada semuanya, YouTube yang ada sama mereka dan lain sebagainya. Vaksin kemarin itu semuanya mungkin data-data kita itu sudah dikuasai oleh apalagi dengan Elon Musk-nya dengan satelitnya kan sudah dikuasai. Cuman dia membutuhkan legitimasi supaya pengambilan data itu menjadi sah. Jangan-jangan dipertahankannya Sri Mulyani karena hutang, Ray, ya, karena beban hutang kan begitu besar. Iya. Karena dia yang melakukan ya sekarang dia. Cuman kan beban itu kepada rakyat, Iya, itu bukan dia kepada masalah. dia. Kecuali dibebankan kepada dia. Enggak, maksudnya pengurusannya, pengelolaannya. Ya buktinya nggak ada utang kalau dia ngurus jago, dapat nggak kita haircut? Enggak juga ya, enggak ada haircutnya. Nggak ya dapat dipotong kayak haircut kayak utang kita itu. Karena kalau dulu Pak Eri, itulah yang disebut yang namanya dalam teori ke anti kapitalis, neokapitalis itu, neolib itu, neoliberal itu adalah muncul pada waktu kita 80-an itu ya, Sri Tua Arif, Bang Adi Sasono, dan macam-macam itu ada melawan ini yang disebut dengan utang itu adalah membuat kita ketergantungan. Utang itu membuat kita mati. Debt trap-nya. Debt trap. Dan itu memang sengaja, itu bukunya John Perkinson kan juga seperti itu. John Perkin. Bagaimana untuk menciptakan ini, beri dia utang sebanyak-banyaknya. Jerat dia dengan hutang. Seperti itu. Sehingga kita nggak berdaya. Artinya supaya urusan utang-utang itu beres gitu. Makanya mungkin Sri Mulyani dipertahankan oleh Prabowo. Bagaimana mau beres setiap hari kita kekurangan kita nambah terus. Kita defisit anggaran itu Pak Eri. Namanya utang beres itu kalau kita tidak di surplus anggaran. Berarti kita bayar. Kalau setiap tahun kita defisit, artinya kita utang terus. Utang terus. Ini bangkir di seluruh dunia ini. Para kapitalisme di seluruh dunia ini, dia mati kalau orang nggak ada utang. Iya, emang iya. Hidupnya dari hutang. Itu kan utang itu untuk membiayai seluruh kegiatan-kegiatan para bankir kapitalisme dan lain sebagainya seluruh dunia. Itu bagaimana? Dari utang ini, dari bunganya, dari sebagainya. Kalau kita berhenti tidak mau utang, selesai dia Pak Eri. Kenapa kita nggak? Ya gunakan aja sumber daya. Saya yakin kita mampu tidak harus ada utang Pak Eri. Tapi kita genjot betul, kunci betul. Nikel kita kunci, lock itu kan. Bila perlu dinasionalisasi. Yang sekarang swasta yang udah kaya raya kan lucu. Ada Aru kaya raya, banyaklah perusahaan-perusahaan swasta yang 10 besar.
ambil semua untuk negara, dikuasai kan tadi, pasal 33 tadi. Betul. Dikuasai BUMN semua, tapi BUMN-nya diperiksa. Kalau ternyata ada para direksi, ada pengurus BUMN itu macam-macam, tembak mati, hukum mati. Tegas seperti itu. Semuanya dikelola. Saya yakin dalam jangka 2, 3 tahun, 4 tahun, kita akan lepas dari utang. Utang kita berapa lah? Sekarang utang kita itu kan, utang pemerintah itu hampir 8.000 triliun kan? 8.000 triliun Total lebih kurang. 20 triliun. Belum utang yang terselubung ya, swasta. Belum lagi utang-utang yang terselubung, utang-utang yang nggak tercatat. Dana pensiun. Ya, itu kan lebih kurang 20.000 triliun kata si Misbakun kan? Betul. 20.000 triliun ini kalau kita genyot 1 tahun aja atau 2 tahun aja dari sumber daya alam kita, selesai itu Pak Eri. Ya, asal betul-betul ya, dari batu bara kita, ya kan, dari nikel kita, dari krom kita, kan kita punya krom juga. Dari bauksit kita, dari macam-macam lah, minyak, ikan dan sebagainya, dari gas kita. Seperti itu. Belum uranium katanya. Ya itu. Jadi memang menurut saya ini menjadi persoalan. Jadi memang harusnya memang saya nggak tahu nih kenapa masih dipertahankan Sri Mulyani, nggak ada prestasinya. Kalau hanya untuk menutupin utang, terus memajai rakyat, bagaimana dia menciptakan agar uang masuk tanpa membebani rakyat? Nah itu baru hebat. Baru jago top kita kasih seperti itu. Ini nggak ada top-topnya. Iya. Ya kan? Artinya kita berharap semua soal pajak, rencana pajak. Ya ini pertama masalah pajak. Gitu, kita minta betul ke Pak Prabowo, ini bahaya Pak. Hampir terjadi pemberontakan di mana-mana sejak zaman dahulu kita dijajah. Urusan pajak ini menjadi sumber pemberontakan ini. Yang kedua, di samping pajak tadi ya kan, yang menyangkut uang rakyat. Bagaimana rakyat mau masukkan uangnya di bank? Ketakutan nanti. Betul. Justru zamannya Pak Harto rakyat itu dikasih mudah buka bank. Makanya ada Tabanas dulu kan, tabungan berjangka nasional, Taska dan macam-macam. Pak Harto itu luar biasa, menggalakkan rakyat untuk menabung. Kalau sekarang orang ketakutan dengan menabung, kenapa? 3 bulan nggak disita, dibekukan oleh PPATK. Itu kejar dong PPATK, konglomerat yang ngerampok itu, yang uang-uangnya di luar negeri, jangan mengejar uang rakyat. Justru uang di dalam negeri ini aman, kalau di bank itu kan aman. Gitu loh. Justru uang yang berterbangan ke luar negeri itu yang harus dikejar. Wah, terus apa lagi yang dipajak gitu loh Pak Eri? Orang kado-kado itu kan memalukan. Iya kan? Kalau itu terus samping kondangan apa namanya olahraga. Bagaimana rakyat mau sehat kalau olahraga pun udah dipalakin istilahnya. Ada uang remannya. Kan gila namanya tuh. Nanti semuanya kita narik napas pun dipajak ini. Betul. Ya premnya ya ada itu. Iya, bayangkan ya gitu. Artinya kita mau betul-betul. Kita ini kan luar biasa, ada pajak nasional, ada pajak daerah. Pajak bumi bangunan, pajak kita makan sudah apalagi kurangnya. Kita makan di restoran tuh udah ada pajaknya. Pak Eri, kita naik pesawat ada pajaknya. Semuanya ada pajak semua. Tapi apa yang diberikan negara pada kita? Betul kata Daeng Mulyadi, Puang Mulyadi, jangan dibalik dong. Apa yang kau berikan negara kepada negara, itu kan bagaimana cara dia mengutip zamannya John F. Kennedy atau zaman krisisnya ada di Amerika, agar masyarakat itu, maka timbul narasi itu. Kalau sekarang ini kan negara kita ini apa yang diberikan kepada kita dong, tugas negara lah mensejahterakan rakyat. Belum terasa itu ya? Belum terasa. Kalaupun rakyat belum bisa disejahterakan, maka jalannya itu ada memberikan subsidi kepada rakyat. Berapa banyak kita ada subsidi? Yang mendapat subsidi mendapat kemudahan akses perbankan, para konglomerat itu lagi. Jadi air berputar-putar situ. Maka harusnya memang ini harus dipotong Pak Eri. Memang harus banyak kalau mau tegas ya kejam itu ya. Tapi untuk kepentingan rakyat mungkin ribuan orang harus dimasukkan penjara. Ya kan zamannya kayak zamannya Pak Harto dulu. Tapi itu komunis kan PKI. Mungkin sekarang ini konglomerat hitam kayak gitu. Konglomerat hitam yang ngerampok uang masukkan penjara. Anggap aja komunis juga PKI. Iya. Dan hukum mati semua, tembak itu di Monas atau digantung di Monas itu. Oke. Terima kasih Pak Ketum. Luar biasa di pemirsa sekalian, kita mendengarkan tadi ulasan bagaimana pemerintah seperti panik gitu ya, Sri Mulyani. Pertama, apa kerjanya partai politik, Pak Eri? Apa kerjanya partai politik di Senayan itu? Kan mereka representasi mewakili rakyat, menyuarakan kepentingan rakyat.
mengagregasi kepentingan apa dong? Tapi ada ini juga upaya Ya. untuk membantu. Jadi betul ini betul kata Puang, mungkin Mas Umi ini tagline-nya kita buat partai politik bukan partai politik. Berarti kan kalau ada partai satu itu menjadi partai terbuka TBK, terbuka ini sebesar apa itu, seluas-luasnya. Yang partai adalah menggajah itu baru. Iya. Kalau kita itu boleh kan mereka membuat tagline kan. Mungkin kita partai Masumi, partai politik bukan partai politik. Partai yang bukan partai politik. Partai bukan partai politik. Ya, bisa juga itu tagline itu. Ya artinya supaya berkiprah untuk mensejahterakan rakyat ya, artinya membantu. Ya, dan ini sejarah Masumi, Pak Eri. Sejak berkuasa betul titik orientasinya mensejahterakan rakyat. Cek. Kalau cek jejak digital Masumi itu. Sekarang coba partai yang ada sekarang. Betul-betul niat motivasinya nawaitunya untuk mensejahterakan rakyat atau mensengsarakan rakyat. Oleh karena itu kita minta kepada rakyat, betul rakyat Indonesia, terutama umat Islam, betul-betul harus jeli. Jangan lagi ini gara-gara kita salah menitipkan amanah. Ya. Ini 2029 nih, jangan sampai salah lagi menitip amanah. Mari bersama-sama kita melawan oligarki ini. Bisa Pak Eri. Sangat bisa ya kalau misalnya. Itu Zahron Mamdani melawan dia oligarki hitam itu dengan mengumpulkan kekuatan yang kecil-kecil Pak Eri. Uang $1, $2 seperti itu. Dan kita mampu bisa melakukan itu. Harusnya mampu dan bisa. Insya Allah kalau beri kesempatan, dukung kami ini, para pemirsa, dukung kami, dukung Masumi ini, kita untuk melawan para oligarki hitam ini. Terima kasih. Demikian pemirsa sekalian, kita sudah mendengarkan tadi, menarik sekali ulasan Ketua Umum dan Partai Masumi siap ya untuk betul-betul memperjuangkan terciptanya kesejahteraan rakyat. Terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.